Ada sebuah kerajaan di sekitar Candi Prambanan, Klaten, Jawa Timur. Kerajaan tersebut bersama dengan Kerajaan Mataram kuno. Raja yang berkuasa pertama kali ialah Raja Sana. Suatu ketika, terjadilah sebuah pembicaraan serius antara Raja Sana dan permaisurinya di singgasana. Hai permaisuriku, ada hal yang penting yang ingin kubicarakan denganmu. Hal penting apa itu, Raja? Permaisuriku, sudah kita ketahui bahwa kita tidak akan pernah memiliki keturunan. Aku bermaksud untuk turun tahta dan memberikannya kepada Sanjaya, putra adikku. Sana, bagaimana menurutmu, permaisuriku? Apakah hal itu sudah Anda pikirkan dengan bijaksana? Sudah, permaisuriku. Aku yakin dia bisa memimpin kerajaan ini dengan bijaksana. Okelah Raja, jika itu keputusan yang terbaik, aku hanya bisa mengikuti keputusanmu saja. Baik, permaisuri. Pengawal. Siap, Raja. Beritahu Pati Raya aku ingin bertemu saat ini. Baik, Raja. Pengawal pun segera menyampaikan pesan raja kepada Pati Raya. Rasa hormat Sang Pati Raya, Raja Sana menyuruh hamba datang ke sini untuk mengatakan kepada Tuan bahwa Raja Sana ingin menemui Tuan di kerajaan Mataram kuno. Ada keperluan apa Raja Sana ingin menemui aku? Saya tidak tahu, Tuan. Baiklah, saya akan segera ke sana. Baik, Tuan. Pati Rayan pun segera menemui Raja Sana. Hormat Raja, ada apa Raja tiba-tiba memanggil hamba? Begini Pati, aku ingin turun tahta. Apakah hal tersebut sudah Raja pikirkan secara matang? Aku tahu bahwa dia belum mengerti tentang pemimpin kerajaan ini, tapi secara perlahan dia bisa mempelajarinya. Aku sangat yakin dia bisa memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika dia gagal dalam tugasnya? Jangan berpikir seperti itu. Aku yakin dia mampu karena dia adalah putra dari adikku. Maafkan aku telah meragukan Raja. Jika begitu keputusanmu baiklah. Baiklah, panggillah Sana adikku Sanjaya dan Panglima Baling dan engkau beritahu keinginanku untuk menjadi Sanjaya untuk menjadi raja. Baik Raja. Pati Rayan pun segera meninggalkan singgasana dan memanggilnya Sahana, Sanjaya, dan Panglima Bailiung untuk menghadap Raja Sana. Tuan disuruh untuk ke istana. Ada keperluan apa kakakku memanggil aku untuk menemuinya? Saya juga tidak tahu. Yang pasti Tuan, yang saya tahu Raja akan turun tahta. Lalu, apa hubungannya dengan saya? Raja ingin tahtanya digantikan oleh Raden Sanjaya. Apa? Sanjaya? Ya Tuan. Itu tidak mungkin. Sanjaya kan masih kecil. Bagaimana mungkin Raja menginginkan Sanjaya menggantikannya sebagai raja? Saya juga tidak tahu Tuan. Saya hanya disuruh Baginda. Baiklah, nanti saya akan pergi ke sana. Anda dan juga Raden Sanjaya disinikan untuk datang ke istana. Baiklah, aku akan mengatakannya kepada Sanjaya nanti. Baiklah, saya pamit dulu. Baiklah, silahkan. Sanjaya, cepat ke sini. Ada hal penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu. Baik, Ayah. Hal penting apa yang ingin ayah sampaikan kepadaku? Begini, Sanjaya. Pamanmu Raja Sana ingin turun tahta dari kerajaan. Jadi ia menginginkan engkaulah yang akan menggantikannya sebagai raja. Apa? Aku, Ayah? Kenapa harus Sanjaya? Sanjaya kan masih kecil. Ayah juga tidak tahu, Sanjaya. Sekarang cepatlah bersiap-siap. Kita akan pergi ke kerajaan Mataram kuno bersama ayah dan Panglima Bailiung. Baik, Ayah. Ayah saja dulu ke sana bersama Bailiung. Aku ke sana nanti.
Baiklah, anakku. Ia pun beranjak dari rumahnya pergi ke kerajaan Mataram kuno sendirian. Jaya Mata. Hormat Raja. Baiklah Sahana, apakah kamu sudah tahu maksudku memanggilmu? Mengapa harus putraku, Raja? Aku rasa dia belum siap. Sadarlah engkau adikku, hanya engkaulah saudara terdekat. Maka dari itu aku mengangkat putramu untuk memimpin kerajaan ini. Aku sangat yakin dia bisa. Apakah hal ini sudah diketahui oleh semua rakyat, Raja? Belum Sana, nanti saja pada saat penobatan dia menjadi raja. Tiba-tiba seorang dayang datang ke hadapan raja. Ampun tuanku, di depan istana Tuan Sanjaya dan Tuan Bailung ingin bertemu Anda yang mulia. Suruh mereka masuk. Baik yang mulia. Aduh. Sanjaya dan Bailiung pun memasuki istana menuju singgasana raja. Hai Sanjaya, bagaimana kabarmu hari ini? Hari ini adalah hari yang sangat mengejutkan bagi hamba yang mulia. Saya tidak tahu mengenai kepemimpinan kerajaan ini. Mengapa tidak Panglima Bailiung saja yang lebih pantas menjadi raja yang mulia? Apa maksudmu Sanjaya? Ini sudah menjadi keputusan raja. Apa yang dikatakan Panglima Bailung benar Sanjaya. Ini sudah menjadi keputusan aku. Sangat percaya denganmu. Engkau bisa adil memimpin kerajaan ini. Maafkan saya yang mulia. Terima kasih karena telah mempercayai saya sebagai raja dan mudah-mudahan saya dapat memimpin negara ini dengan baik. Baiklah Sanjaya, dan engkau Panglima Bailung, aku memanggilmu ke sini untuk mempersiapkan segala keperluan untuk penobatan Sanjaya. Baik Tuan. Tiba waktunya yang telah ditentukan, akhirnya Sanjaya dinobatkan sebagai raja. Penobatan tersebut dibawa oleh Pati Rayan. Wahai kerajaan Mataram kuno, hari ini adalah hari yang akan menjadi sejarah bagi kerajaan. Hari ini Raja Sana akan turun takhta dan digantikan oleh Tuan Sanjaya. Bagaimana Tuan Sanjaya, apakah kau siap? Demi kejayaan dan kebangkitan negeri ini, saya siap. Maka pada hari ini kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh kerajaan Sanjaya. Setelah Sanjaya dinobatkan sebagai raja di kerajaan Mataram kuno, kerajaan kuno berkembang pesat dan mencapai pusat kejayaan. Namun setelah Sanjaya wafat, kerajaan Mataram kuno mulai terjadi adanya perpecahan-perpecahan. Pada tahun 1042, seorang raja Mataram kuno, waktu itu Raja Airlangga, berbincang-bincang serius masalah kerajaan Mataram kuno dengan Empu Berada di rumah Empu Berada. Wahai Empu, ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Hal penting apa itu Tuan, sehingga kau sudi datang ke gubuk tempat aku tinggal ini? Aku ingin turun tahta dari kerajaan Mataram kuno. Namun, aku ingin putriku yang menggantikannya, yakni Sang Rama Wijaya Tanggang Dewi. Namun ia menolak. Ia memilih menjadi seorang petapa. Bagaimana menurutmu Empu? Mengapa tidak putra Tuan saja? Aku takut mereka menjadi perang antar saudara. Iya Tuan, benar kata Tuan. Namun, jika aku membagi kerajaan Mataram kuno menjadi dua, yakni kerajaan Panjalu dan kerajaan Janggala, aku yakin ini tidak akan membuat pertengkaran. Iya Tuan, itu ide yang bagus Tuan. Baiklah, aku menyuruh engkau untuk membagi kerajaan kuno seperti apa yang ingin kukatakan tadi. Baik Tuanku.
Setelah kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua kerajaan, maka berakhirlah kerajaan Mataram kuno. Terima kasih sudah menonton.